Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi majma'in. Amma ba'du. Terima kasih anak-anak masih tetap setia untuk mengikuti mata pelajaran 4 di Lab Science khususnya untuk kelas 5. Kali ini pembukanya lebih fresh, lebih baru ya. Oke, sekarang kita masuk ke Robani. Oke, dalam video pembuka kali ini Pak akan menyampaikan pesan bahwa menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Abu Hamid Al-Ghazali. Oke, itu perkataan Abu Hamid Al-Ghazali. Selamat datang di Robani. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, berdoa selesai. Oke, selanjutnya marilah kita ikuti pelajaran untuk di pembelajaran Pak di Lab Science. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita kembali di pembelajaran IPA di pertemuan ke-6 untuk kelas 5. Kali ini kita masih mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tulang, bentuk tulang, dan kelainan yang ada pada tulang. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis tulang. Jadi berdasarkan jenisnya, tulang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu yang disebut dengan tulang rawan. Jadi, tulang rawan merupakan tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan itu sendiri. Tulang rawan ini bersifat lentur. Oke, ingat, tulang rawan itu bersifat lentur karena terdapat ruang pada antar sel tulang rawan. Kenapa dia lentur? Karena terdapat ruang antar sel. Ruang antar sel. Oke, Pak ulang. Tulang rawan merupakan sel tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan itu sendiri. Kemudian tulang rawan ini dia lentur ya, sifatnya lentur. Kenapa dia lentur? Karena tulang rawan ini terdapat ruang antar selnya. Oke, contoh tulang rawan itu ada pada tulang rusuk, tulang hidung, tulang telinga, tulang trakea, tulang laring, tulang bronkus, dan di antara ruas-ruas tulang belakang. Oke, sekarang Pak akan perlihatkan gambar masing-masing bagian dari sel tulang rawan. Yang pertama tadi ada tulang rusuk. Nah, oke, seperti yang kalian lihat bahwa tulang rusuk ya, ini gambar tulang rusuk. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Jadi ternyata tulang rusuk itu termasuk ke dalam sel tulang rawan karena dia lentur ya. Kenapa dia lentur? Karena untuk mempermudah pernapasan ya. Karena ada bagian pernapasan yang akan dilindungi oleh rangka bagian tulang rusuk ini sehingga perlu untuk lentur. Jadi letak tulang rawan pada tulang rusuk itu ada pada ujung-ujungnya ini ya, yang biru-biru ini. Nah, ini merupakan sel tulang rawan. Sedangkan sisanya bukan ya. Jadi tidak semua tulang rusuk itu termasuk ke dalam tulang rawan. Jadi bagian yang biru-biru saja ya. Atau ada pada ujung-ujung tulang rawan. Kemudian ada pada ujung-ujung hidung. Nah, di sini yang gambar seperti bunga-bunga ini ya. Ini merupakan sel tulang rawan. Kemudian ada pada daun telinga. Nah, daun telinga kan lentur ya. Kalau telinga dipegang-pegang itu kan dia lentur. Kemudian ada pada trakea. Ini merupakan contoh penampang bagian dalam trakea manusia.
Jadi trakea itu merupakan batang tenggorokan ya, kalau bahasa Indonesianya batang tenggorokan. Jadi di mana letak tulang rawannya? Ya, yang ini, yang seperti cincin ini ya. Ini merupakan tulang rawan sehingga seperti yang kalian lihat dan yang kalian ketahui juga bahwa trakea itu merupakan salah satu organ pernapasan. Ya, organ pernapasan pada manusia. Oke, karena perlu adanya sirkulasi atau keluar masuknya angin sehingga memerlukan tulang rawan yang lentur ya. Nah, ini yang tulang rawan yang bentuknya cincin ini merupakan tulang rawan. Kemudian selanjutnya ada, nah, ini merupakan contoh laring ya. Laring merupakan bagian dari tulang rawan. Jadi di bagian laring ini ternyata dia itu tulang rawan ya. Karena yaitu tadi merupakan bagian dari pernapasan. Pernapasan itu ada yang tahu mulainya dari mana? Oke, benar, dari hidung. Hidung lari ke faring, lari ke laring. Oke, ini contoh laring. Kemudian ada bronkus. Nah, bronkus juga merupakan salah satu organ pernapasan ya. Bronkus, faring, laring. Setelah itu trakea. Kemudian ada bronkus. Ini merupakan contoh bronkus ya. Bronkus itu merupakan cabang dari trakea atau cabang dari batang tenggorok ini ya. Ini trakea yang tadi itu, yang dalamnya kelihatan itu yang ini ya. Kemudian yang ini itu merupakan cabangnya. Cabangnya disebut dengan bronkus. Ya, di bronkus juga mengandung atau selnya merupakan sel tulang rawan. Kemudian ada yang terakhir yaitu di ruas-ruas tulang belakang. Mana ruas-ruas tulang belakang itu? Yang ini ya. Ini merupakan ruas-ruas tulang belakang sehingga memerlukan kelenturan. Yang bagian kecil-kecil ini ya. Kemudian kita lanjut ke materi. Oke, itu tadi contoh tulang rawan. Kemudian jenis-jenis tulang atau jenis tulang yang kedua yaitu tulang keras. Jadi kalau tulang rawan itu agak lentur karena terdapat ruang antar selnya, ini kebalikannya yaitu tulang keras. Kalau tulang keras seperti namanya memiliki tekstur yang lebih padat dan bersifat lebih keras. Keras dan padat. Oke, ini kebalikan dari tulang rawan. Keras dan padat. Oke. Kenapa dia keras dan padat? Karena di dalam tulang ini itu terdapat atau disusun oleh osteoblas. Osteoblas itu sendiri merupakan sel pembentuk tulang. Jadi terdapat osteoblas. Osteoblas ini merupakan sel pembentuk tulang sehingga tulang itu menjadi keras ya. Kemudian contoh tulang keras. Oke, kita tulis contoh tulang keras. Jadi ada tulang kering. Nanti Pak tunjukkan gambarnya. Ada tulang lengan. Tulang lengan dan tulang selangkah. Oke, jadi contoh tulang keras itu ada tulang kering, tulang lengan, dan tulang selangkah. Oke, sekarang Pak tunjukkan gambarnya di komputer. Nah, ini tadi contoh tulang keras ya. Biasanya itu dia lebih kaku dan lebih keras ya. Contohnya tadi ada tulang kering. Nah, ini tulang kering. Tulang kering itu letaknya di bagian kaki bagian bawah ya. Ini lutut ya. Kemudian ini ada tulang betis di bagian belakang. Tulang keringnya itu di bagian depan. Nah, bagian depan ini tulang kering ya. Ini sensitif tulang keringnya karena keras dia akhirnya rapuh. Jadi kalau misalnya kalian lihat pemain sepak bola, jadi bagian tulang kering itu ini dilindungi oleh beker namanya ya. Beker artinya yang melindungi tulang kering ini. Oke, seperti yang digunakan oleh pemain sepak bola. Ini untuk melindungi tulang kering karena dia keras ya, jadi sensitif. Kemudian bagian tulang keras yang kedua yaitu tulang lengan. Ini ya, tulang lengan atas maupun lengan bawah ya.
Kemudian ada tulang selangka tadi ya. Ini tulang selangka. Tulang selangka itu letaknya di pundak. Ini tulang selangka. Letaknya di pundak. Oke, di belakangnya tulang selangka itu disebut dengan tulang belikat. Nanti itu ya. Jadi bagian tulang keras yang ketiga itu tulang selangka. Kemudian kita lanjut ke bentuk tulang. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk-bentuk tulang. Oke, bentuk tulang. Kalau jenis-jenis tulang dibagi menjadi dua. Kalau bentuk tulang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tulang pipa. Jadi kalau kalian lihat pipa ya, jadi tergambar bahwa bentuk tulang pipa itu dia panjang. Bentuk tulang pipa ini panjang dan bulat dengan rongga di tengahnya. Pokoknya seperti pipa ya. Dia panjang, bulat, ada rongga di tengahnya. Seperti pipa, persis seperti pipa. Contohnya, contohnya itu ada tulang, T itu tulang ya, tulang jari tangan. Yang kedua ada tulang paha. Yang ketiga ada tulang lengan atas. Lengan atas. Sekarang kita lihat contohnya ya. Oke. Kita lihat contohnya. Ya, gambarnya ya maksudnya. Ya, ini merupakan contoh tulang pipa yang bentuknya panjang, bulat dan berongga. Yaitu yang pertama tulang jari-jari tangan. Jadi ini ada jari-jari tangan ya. Jadi ternyata jari-jari tangan itu bentuknya pipa. Ya, bentuknya panjang, kemudian bulat dan dalamnya itu berongga. Kemudian ada tulang paha. Oke, tulang paha manusia ya. Ini ya, merupakan contoh tulang pipa. Jadi sama ya. Bentuknya juga panjang, bulat dan memiliki rongga di tengahnya atau berlubang ya. Kemudian yang terakhir ada tulang lengan atas. Nah, ini merupakan lengan atas ya. Ini lengan bawah. Jadi tergambar ya, terlihat di sini bahwa bentuknya yaitu tulang pipa, panjang, bulat dan berongga. Oke. Sekarang kita lanjut ke jenis atau bentuk tulang yang kedua. Oke, yang kedua disebut dengan tulang pipih. Oke. Apa tadi tulang pipih. Jadi kenapa dia namanya tulang pipih? Dia bentuknya pipih. Pipih itu gepeng ya. Oke. Gepeng atau pipih. Ini pipih ini bahasa Indonesia ya. Gepeng. Oke. Dia contohnya ada pada tulang dada, tulang belikat, dan tulang rusuk. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Oke, ini ya. Oke, ini merupakan contoh dari penampang melintang badan bagian tengah. Ini ada tulang pipi. Tulang pipi itu bentuknya gepeng. Contohnya pada tulang dada. Nah, ini tulang dada bagian depan ya. Oke, ini tulang dada. Yang ada di depan ini tulang dada. Kemudian yang kedua ada tulang belikat. Kita scroll ke bawah. Ya, seperti gambar yang tadi. Ini tulang belikat ya. Yang ini ada dua nih. Tulang belikat nih. Kalau tulang selangka yang di atasnya ini. Pundak. Tulang belikat itu yang di belakang ya. Di belakangnya tulang selangka itu tulang belikat ya. Di belakang agak ke bawah. Oke. Kalau kalian pegang di bagian belakang itu ada dia kayak bentuknya pipih seperti ini ya. Kemudian yang terakhir ada tulang rusuk. Oke, tulang rusuk itu ternyata bentuknya pipih atau gepeng seperti ini ya. Gepeng. Oke, gepeng ya. Lanjut kepada bentuk tulang yang ketiga. Bentuk tulang yang ketiga yaitu tulang pendek. Seperti namanya bahwa tulang ini memang pendek. Oke, pendek ya. Contohnya
ada pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, ruas-ruas tulang belakang. Ini juga pendek ya. Kemudian ada tulang pergelangan kaki. Pergelangan kaki. Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, di sini ya. Nah, ini merupakan contoh tulang pendek di ruas-ruas tulang belakang ya. Selain tadi dia ruas-ruas tulang belakang itu ada seperti sekat-sekat begitu ya. Sekat-sekat begitu ya. Tulang pendek ini contohnya ada ruas-ruas tulang belakang. Ini merupakan contoh dari tulang belakang. Ada di ruas-ruas tulang belakang. Kemudian yang kedua yaitu tulang di pergelangan kaki. Oke, di pergelangan kaki ini merupakan contoh tulang pendek. Jadi dia pendek-pendek seperti ini ya. Kalau kalian lihat pergelangan kaki itu yang ini ya. Dia pendek-pendek, pergelangan kaki pendek-pendek. Kemudian ini ruas-ruas tulang belakang juga pendek-pendek ya. Seperti kalian lihat. Kemudian juga ada di ruas-ruas pergelangan tangan. Nah, ini pergelangan tangannya yang ini ya. Maksudnya pergelangan. Kalau ini jari-jari. Ini pergelangan, ini pendek-pendek yang ini. 1, 2, 3, 4, 5 yang ini ya. Oke, itu merupakan contoh tulang pendek. Oke, sekarang kita lanjut pembahasannya kepada kelainan pada tulang. Jadi kelainan pada tulang di sini kita akan membahas 5 kelainan pada tulang. Kelainan pada tulang itu artinya gangguan, artinya atau kata lainnya lagi penyakit. Oke, penyakit yang pertama yaitu skoliosis. Apa? Skoliosis. Nah, skoliosis ini merupakan kelainan pada tulang punggung yang mengakibatkan posisinya menjadi membelok ke samping kanan dan ke samping kiri. Jadi misalnya kalau posisi semula tulang itu seperti ini, lurus ya, tulang belakang misalnya, tulang punggung ya. Kalau kelainan pada skoliosis ini, dia tulangnya membelok ke arah samping kiri atau samping kanan. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Nah, oke, membelok ke arah samping kiri dan samping kanan. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian yang kedua yaitu kifosis. Kifosis ini merupakan kelainan tulang punggung yang terlalu membengkok ke arah belakang. Nah, jadi posisi awalnya begini, normalnya begini ya. Kemudian setelah mendapatkan penyakit kifosis ini, yaitu tulang punggung terlalu membengkok ke arah belakang. Jadi dia menjadi seperti ini. Ya, dia membungkuk ya. Ya. Artinya tulang belakang membelok ke arah belakang. Akhirnya dia membungkuk. Oke. Kemudian yang ketiga, lordosis. Posisi tulang belakang awalnya begini, lurus. Ketika lordosis, dia tulang belakang melengkung ke arah depan. Nah, ke arah depan, seperti dadanya membusung ya. Nah, itu lordosis. Kemudian penyakit yang keempat yaitu polio. Ya, polio ini merupakan gangguan pada tulang yang mengakibatkan kondisi tulang itu kian lama kian mengecil sehingga berujung kepada kelumpuhan. Jadi misalnya awalnya lengannya besar ya, lama-lama dia mengecil. Lama-lama dia mengecil dan mengalami kelumpuhan. Nanti kita bahas ya masing-masing penyebabnya ya. Kemudian yang kelima ada rakitis namanya. Rakitis. Oke, rakitis ini kelainan yang
diakibatkan atau yang menyebabkan suatu tulang itu atau kakinya itu berbentuk menyerupai huruf X atau huruf O. Oke, ini terjadi pada kaki ya, atau tulang kaki ya. Dia ketika terkena penyakit rakitis ini, tulang itu atau kakinya itu akan berbentuk menyerupai huruf X atau huruf O. Oke, awalnya kaki kita berdiri lurus ya. Rakitis itu bentuk kaki itu seperti huruf X. Huruf X itu kakinya begini. Nah, ini paha, ini kaki bagian bawah, bagian betis dan bagian tulang kering ya. Jadi dia kayak ya, seperti banci yang jalan itu ya. Nah, huruf X atau huruf O. Jadi kakinya bentuknya seperti huruf O. Nah, melingkar seperti ini ya. Nah, bengkok melengkung ke dalam kakinya ya. Itu maksudnya. Jadi rakitis itu tulang kakinya itu berbentuk menyerupai huruf X. Seperti ini huruf X. Ini tetap ini kaki kanan, ini kaki kiri ya. Tapi dia melengkungnya keluar, ke arah luar, membentuk huruf X. Atau dia membentuk seperti huruf O. Tulangnya melengkung ke dalam seperti ini. Nah, ini kaki ya. Ini lengan, ini bagian paha, ini bagian betis. Ya, membentuk seperti huruf O. Jadi, Pak akan jelaskan masing-masing penyebab dari penyakit-penyakit tadi dan gambarnya. Nah, sekarang agar lebih paham kita lihat gambar. Ini merupakan contoh dari gangguan pada tulang bagian yang pertama yaitu skoliosis. Jadi bagian tulang belakang itu kan lurus begini ya, lurus begini. Tapi setelah mendapatkan kelainan ini, tulangnya menjadi membengkok ke arah kiri dan ke arah kanan. Kiri dan kanan. Nah, ini penyebabnya ini orang ini merupakan orang yang sering bekerja keras ya, maksudnya bekerja berat-berat ya. Misalnya dia mengangkat beban berat atau batu ataupun kayu besar di bagian pundak sebelah kanan misalnya atau sebelah kiri saja. Sehingga terjadi ketidakseimbangan. Ya, akhirnya tekanannya berada di sini, tidak berada di sini. Tekanannya sebelah, akhirnya dia agak miring gitu badannya ke sini ya. Nah, miring ke sini akhirnya tulang belakangnya juga ikut miring. Atau dia penyebabnya karena salah duduk. Ya, karena salah duduk. Misalnya dia sering duduk di depan komputer, kemudian badannya miring ke arah kiri. Akhirnya bentuknya seperti ini dan akhirnya tulangnya lama-kelamaan tidak bisa berubah posisi dan kaku dan bentuknya berbelok ke arah kiri seperti ini dan ke arah kanan ini ya. Nah, itu merupakan contoh skoliosis. Kemudian kita lihat contoh dari kelainan kifosis. Nah, ini kifosis ya. Ini merupakan contoh dari kifosis. Ini bagian yang gambar yang sebelah sini ya. Ya. Ini merupakan contoh kifosis. Jadi tulang belakang itu melengkung ke belakang ini. Tulang belakang melengkung ke belakang. Kalau normal spine, ini normal spine ya. Normal spine itu seperti tulang yang seharusnya atau tulang yang normal. Jadi bentuknya normal seperti ini. Emang agak melengkung ke belakang seperti ini. Jadi ini normal ya. Tapi kalau kifosis itu dari tulang belakang itu melengkung ke belakang sehingga orang itu menjadi jongkok. Jongkok seperti nenek-nenek atau kakek-kakek itu ya. Ya, ini tulang belakang melengkung ke belakang sehingga ketika orang tersebut berjalan dia berjalannya bongkok. Penyebabnya ya tadi karena salah duduk. Dia kelamaan duduk misalnya ya, bekerja, kemudian dia kelamaan menulis di bangkunya, akhirnya dia jongkok, atau dia mendapatkan beban berat di bagian pundak bagian belakang atau di bagian leher bagian belakang, akhirnya dia bongkok. Mungkin dia itu bekerja di pabrik mungkin ya, dia mengangkut beras satu karung misalnya ditaruh di bagian punggungnya ini, akhirnya dia bongkok. Nah, akhirnya terjadinya kelainan kifosis seperti ini ya. Kemudian kita lanjut, kita lihat contoh. Ini merupakan contoh gambar lordosis yang ada orang yang pakai baju biru ini ya. Contoh lordosis. Lordosis itu tulang belakang melengkung ke depan. Kalau bahasa desanya itu ya tengkik ya. Tulang belakang, jadi ada tulang belakangnya lurus sebenarnya ya, tegap.
Tapi karena mendapatkan penyakit lordosis, ini akhirnya dia melengkungnya ke depan ini. Ya, melengkungnya ke depan. Ini penyebabnya dia sering mendapat tekanan di bagian belakang tulang belakangnya ini, bagian belakang tulang belakang. Bisa jadi karena dia kelamaan duduk di atas motor atau duduk di kursi ya, pegel-pegel, akhirnya dia salah duduk. Dia duduk seperti memajukan dada. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi contoh. Nah, ini merupakan penyakit polio ya. Nah, awalnya dia di sini bagian normalnya, di sini bagian yang tidak normal ya. Normalnya dia nih, lengannya bagus. Kalau polio itu dia lama-kelamaan dia mengecil ya. Kadang berubah posisi juga. Kadang kita lihat seperti orang yang lumpuh ya. Nah, ini merupakan gejala dari penyakit polio. Jadi tangan yang mulanya normal menjadi mengecil dan akhirnya lumpuh. Baik di bagian tangan maupun kaki ya. Seperti yang kalian lihat di sini, kering sekali kakinya ya, kurus kering ya. Oke. Ini merupakan penyakit polio. Kemudian terakhir penyakitnya yaitu penyakit rakitis. Nah, ini yang Pak ceritakan tadi ya. Rakitis itu merupakan gejala yang diakibatkan sebenarnya dia kekurangan vitamin D. Vitamin D itu vitamin yang memperkuat tulang, nah, terutama tulang kaki. Jadi kalau vitamin D-nya kurang ya, jadi akan terkena penyakit rakitis ini yang menyebabkan kaki yang semulanya normal menjadi bentuknya seperti huruf X atau seperti huruf O. Dia melengkung keluar ke dalam atau melengkung keluar seperti huruf O. Oke, semoga kalian dapat memahami materi kali ini dan ulang-ulang lagi videonya kalau kalian tidak mengerti. Pak juga kirimkan materi lengkapnya di portal, jangan lupa dibuka dan tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga asupan kesehatannya ya, supaya terhindar dari penyakit-penyakit tulang seperti yang Pak ceritakan tadi. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, itu tadi kita sudah mengikuti pelajaran Pak di Life Science. Semoga kalian tetap semangat dan mudah menyerap pelajaran. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama berdoa, doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, pesan Pak sekali lagi, jangan lupa tetap semangat dan terus belajar di rumah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.